Hei, ada sebuah pertanyaan yang sejak lama menghantui manusia. Apakah kebaikan itu benar-benar ada ketika ia tidak pernah dihargai? Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan tuntutan. Setiap orang, sadar atau tidak, membangun gambaran tentang apa itu sempurna. Dan dari situlah muncul jurang antara yang nyata dengan yang ideal, antara manusia dengan ekspektasinya. Berbuat baik seringkali jadi seperti menabur benih di tanah yang gersang. Kau taburkan, kau rawat, kau tunggu, tapi tak selalu tumbuh, bahkan seringnya mati, bahkan sering terinjak pula. Ia dilupakan, dianggap tidak pernah ada, maka timbullah pertanyaan, untuk apa kita jadi baik bila balasan yang kita terima justru adalah luka? Di titik ini, filsafat berbicara, kebaikan tidak seharusnya diukur dari respon orang lain, tetapi dari keberanian kita melampaui diri kita sendiri. Manusia modern sering terjebak pada ilusi timbal balik bahwa setiap kebaikan harus mendapat penghargaan. Setiap pengorbanan harus diganti dengan balasan yang setimpal. Padahal dunia tidak bekerja seperti itu. Dunia tidak pernah berjanji bahwa ia akan adil. Maka disinilah letak tragedinya. Banyak orang menanggung luka bukan karena kebaikan yang mereka lakukan sia-sia, melainkan karena mereka menggantungkan arti hidup pada pengakuan orang lain. Kita lupa satu hal, satu hal sederhana. Kebaikan sejati tidak pernah menuntut penonton. Bayangkan matahari. Ia bersinar, tidak peduli siapapun yang mengutuk panasnya atau siapa yang memuji cahayanya. Ia hanya ada, dan dengan keberadaannya itu, ia memberi kehidupan. Begitu pula dengan kebaikan yang murni. Ia tidak pernah memerlukan panggung, tidak membutuhkan tepuk tangan, bahkan tidak peduli dengan cemoohan. Namun, apakah berarti harus terus berbuat baik walaupun disakiti? Pertanyaan itu membawa kita pada dilema moral yang lebih dalam. Jika aku terus-menerus melangkah, menjaga hati orang lain, lalu mengorbankan hati sendiri, apakah itu masih disebut kebaikan, ataukah itu hanya kelemahan yang disamarkan? Seorang filsuf pernah berkata, nilai moral sejati terletak pada niat, bukan hasil. Tetapi terlalu lama menunduk demi orang lain bisa mematikan api kebenaran dalam diri. Maka di antara keduanya kita belajar kebaikan bukan sekedar pengorbanan, melainkan juga keberanian menjaga martabat diri. Bukankah ironis, banyak dari kita sibuk jadi baik untuk orang lain, tapi gagal jadi baik untuk diri sendiri. Kita rela tersenyum palsu, rela menahan tangis demi menjaga keharmonisan yang semu,
sementara di dalam jiwa kita terkikis sedikit demi sedikit. Padahal keberanian tertinggi adalah berani berdiri di hadapan cermin lalu berkata, "Aku berharga meski dunia menolak mengakuinya." Ada paradoks lain di sini. Semakin kita berusaha menyenangkan semua orang, semakin kita kehilangan diri sendiri, semakin kita menuntut pengakuan, semakin kita terikat pada rantai ekspektasi, hingga akhirnya kita hidup bukan sebagai diri kita, melainkan sebagai proyeksi orang lain. Lantas, apa artinya menjadi baik? Apakah sekedar tunduk pada norma atau justru menolak tunduk demi menjaga kebenaran yang lebih dalam? Filsafat memberi kita jawaban yang tidak sederhana. Menjadi baik adalah keberanian menyeimbangkan dua hal yang saling bertentangan. Belas kasih terhadap orang lain dan menghargai terhadap diri sendiri itu harus seimbang. Jika salah satunya hilang, kebaikan berubah wujud. Tanpa belas kasih, kebaikan menjadi egois. Tanpa menghargai diri sendiri, kebaikan menjadi perbudakan. Maka menjadi baik bukanlah sekedar memberi, tapi ia adalah seni menjaga keseimbangan antara memberi dan tetap utuh jadi diri sendiri. Tragedi manusia adalah kita sering lupa pada diri sendiri. Kita diajarkan sejak kecil untuk mengalah, untuk sabar, dan untuk menahan diri. Orang tua kita sering bilang, "Jangan nangis ya, yang sabar ya, udah gak apa-apa ya." Tanpa sadar semua itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Tetapi jarang sekali kita diajarkan untuk berkata, "Cukup, aku juga layak didengar, aku juga pantas bahagia." Tapi karena kita nggak pernah diajarkan itu, kata-kata itu tak pernah ada di dalam alam bawah sadar kita, sehingga kita tidak tahu bagaimana cara untuk membahagiakan diri sendiri. Mungkin karena itu, banyak orang baik justru berakhir patah. Mereka rapuh bukan karena dunia itu terlalu jahat, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar berdamai dengan diri sendiri, atau mereka memang benar-benar tak pernah diajarkan bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri. Pada kalanya kita harus menerima kenyataan pahit. Tidak semua orang mampu menghargai kebaikan kita. Sebaik apapun kita berperilaku, akan selalu ada yang melihatnya dengan kekurangan. Tapi bukankah itu inti dari menjadi manusia? Tidak ada yang sempurna, dan menuntut kesempurnaan dari orang lain hanyalah bentuk keangkuhan dan bentuk keegoisan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana. Meski pelaksanaannya sulit, tetaplah berbuat baik. Tetapi kali ini, arahkan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Iya, yang pertama yang harus kalian bahagiakan adalah diri kalian. Barulah orang-orang yang sayang pada kalian, yang ada di sekitar kalian. Berhentilah menunggu tepuk tangan, berhentilah menunggu ucapan terima kasih. Jadilah kebaikan sebagai jalan hidup, bukan transaksi. Sebab
Kebaikan yang sejati tidak pernah menunggu imbalan. Ia adalah pilihan untuk tetap menjadi terang, bahkan ketika dunia menolak melihat cahayanya. Dan ingatlah, mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan. Itu adalah fondasi. Bagaimana mungkin kita bisa tulus mencintai orang lain jika kita sendiri tidak pernah mencintai diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa memberi kedamaian jika hati kita selalu bergejolak karena luka yang kita abaikan? Disinilah letak keindahan yang tragis. Manusia hanya benar-benar kuat ketika ia berani menerima kelemahannya. Air mata bukanlah tanda kekalahan, melainkan bukti bahwa kita masih jadi manusia yang seutuhnya. Kesedihan bukanlah kutukan, melainkan jalan menuju kedewasaan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa capek, merasa kebaikanmu tak pernah dihargai, ingatlah, itu bukan kegagalan, itu adalah panggilan untuk kembali pulang pada dirimu sendiri. Filsafat sering mengajarkan bahwa hidup adalah serangkaian pertanyaan yang tak selalu punya jawaban. Tetapi justru di sanalah keindahannya. Kita tidak harus selalu dimengerti, kita tidak harus selalu dianggap sempurna, kita hanya perlu terus berjalan, setia pada nilai yang kita yakini, dan jika dunia memilih untuk tidak mengerti, biarlah, karena yang terpenting adalah kau mengerti dirimu sendiri. Menjadi baik untuk diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Kebebasan dari pengakuan, kebebasan dari ekspektasi, kebebasan dari luka yang ditinggalkan orang lain. Dan pada akhirnya kebebasan itu akan melahirkan satu hal yang paling dirindukan semua orang, yaitu kedamaian.